merupakan seorang pejuang, tokoh politik, menteri, ketua MPRS, dan juga wakil perdana menteri yang menjabat pada masa pemerintahan Presiden Ir Soekarno antara tahun 1957 sampai 1966, serta berjasa dalam mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia juga menghasilkan ide negara kepulauan dengan batas teritorial 12 mil laut yang disahkan pada 13 Desember 1957. Atas jasa-jasanya tersebut, Chairul Saleh dianugerahi dengan pangkat Jenderal TNI Kehormatan. Kelahiran Chairul Saleh. Chairul Saleh lahir dari sepasang suami istri berdarah Minangkabau di Sawah Lunto, Sumatera Barat, pada tanggal 13 September 1916. Ayahnya adalah seorang dokter yang sempat menjadi calon anggota Volksrat bernama Ahmad Saleh. Sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga bernama Zubaidah binti Ahmad Marzuki. Silsilah keluarga Chairul Saleh. Chairul Saleh mempunyai silsilah keluarga yang berasal dari Minangkabau, serta mempunyai seorang ayah bernama Ahmad Saleh dan seorang ibu bernama Zubaidah binti Ahmad Marzuki. Sang ayah merupakan seorang dokter dan kedua orang tua Chairul Saleh bercerai pada saat ia usia 2 tahun. Lalu Chairul Saleh menikah dengan seorang wanita yang bernama Yohana Siti Menara Saidah, yang merupakan anak dari pasangan Lotjimin dan Masnin. Riwayat pendidikan Chairul Saleh. Di usia ke-4 tahun, ayahnya membawa Chairul Saleh ke Sumatera dan menyekolahkannya di Europese Leger School atau ELS. Setelah lulus dari ELS, Chairul Saleh melanjutkan pendidikannya di Hoyer Burger School atau HBS di Medan. Saat bersekolah di HBS, Chairul sering berkunjung di Bukit Tinggi, dan disinilah ia bertemu dengan Yohana Siti Menara Saidah, putri Lajumin Datuk Tamagung yang kelak menjadi istrinya. Karena beliau, Chairul pindah sekolah di Koning Willendrie, Batavia selama 5 tahun. Lalu Chairul Saleh melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Bonn, Jakarta pada tahun 1937 sampai 1942. Bagaimanakah kontribusi dalam proklamasi? Keberanian Chairul bisa dilihat menjelang runtuhnya kekuasaan Jepang di pertengahan tahun 1945, di mana ia mengajak teman-temannya untuk menentang golongan tua yang masih percaya bahwa Jepang membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Chairul menolak ikut keanggotaan BUPKI dan bersama Sukarni Wicana dan anggota golongan muda lainnya. Chairul menculik Soekarno dan Muhammad Hatta dalam peristiwa Rijksdingklok. Para golongan muda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera membaca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1946, Chairul bergabung di Persatuan Perjuangan di bawah pimpinan Tan Malaka. Kelompok ini menuntut kemerdekaan 100% dan berdiri sebagai pihak oposisi pemerintah. Oleh karenanya, pada tanggal 17 Maret 1946, beberapa anggota kelompok ini ditangkap, termasuk Chairul Saleh. Pada tanggal 6 Juli 1948, Tan Malaka mendirikan Gerakan Rakyat Revolusioner dan menunjukkan Chairul Saleh sebagai sekretaris pergerakan. Kondisi wafat Chairul Saleh. Sepanjang hidupnya, Chairul Saleh merupakan salah satu tokoh anti PKI. Chairul Saleh kerap melawan berbagai gerakan dan agitasi PKI. Pada gerakan 30 September, nama Chairul Saleh tidak termasuk ke dalam daftar tokoh politik yang akan diculik. Hal ini disebabkan Chairul berada di Peking, Cina pada tanggal 18 Maret 1966. Rezim Orde Baru melakukan pembersihan pasca peristiwa Gestapo. Gerakan September 30. Chairul ikut ditangkap karena beliau dianggap sebagai tokoh yang mendukung kebijakan Soekarno yang pro-komunis.
Chairul ditahan oleh Soekarto tanpa melalui proses peradilan. Chairul Saleh dipenjarakan di rumah tahanan militer Budi Utomo hingga meninggal dunia di penjara pada 8 Februari 1967 di usia 50 tahun dengan status tahanan politik. Sebagaimana banyak tahanan politik lainnya pada masa itu, Chairul Saleh tidak pernah diajukan ke meja hijau. Hingga saat ini tidak pernah ada penjelasan resmi dari pemerintahan mengenai alasan penahanannya.